Di tengah ramainya kasus yang menyeret nama Syekh Ahmad Al-Misri, reaksi publik semakin memanas, terutama setelah status hukumnya naik menjadi tersangka. Seorang netizen yang budiman dengan akun @muhammadulin_nuha meluapkan kemarahan dan menyoroti perilaku yang dituduhkan sebagai tindakan bejat, bahkan disebut terjadi di tempat ibadah. Dia menilai klarifikasi yang disampaikan justru terkesan defensif dan tidak menyentuh substansi persoalan. Selain itu, netizen yang berbakti tersebut juga menyinggung adanya dugaan pernyataan kontroversial yang dianggap mencederai nilai keagamaan. Lebih lanjut, netizen yang budiman itu mengungkap bahwa kasus ini sebenarnya bukan hal baru dan mengklaim pernah ada upaya permintaan maaf di masa lalu yang disaksikan sejumlah pihak. Ia menilai sikap yang muncul sekarang seperti menghindari tanggung jawab, sementara korban disebut mengalami tekanan psikologis serius. Dalam pandangannya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap figur keagamaan. Kritik keras ini pun memperkeruh situasi, memicu perdebatan antara yang menunggu proses hukum dan yang sudah lebih dulu menjatuhkan penilaian. Udah saya bahas dari sebulan yang lalu. Viralnya oleh public figure yang speak up itu udah semingguan. Baru kelabakan klarifikasi sekarang. Syekh Tan lagi playing victim biar dikasihani. Playing victim abuse. Giliran udah ke-spill kasus di dalam masjid plus memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali, baru deh muncul. Itu juga klarifikasi baca teks di TikTok. Terus kolom komentar TikToknya itu sengaja dimatiin. Takut dirujak lu. Lebih kocak lagi, sebelumnya malah nitip klarifikasi ke si Harry buat di-up di YouTube. Woi, minta maaf tuh langsung ke korban sama orang tua korban. Katanya Syekh, tapi kelakuan Syekh Tan. Bulan lalu itu gua tantang live streaming dari bulan lalu. Itu aja kicap gak berani nongol. Woi, saksi pas lu minta maaf di rumah seorang kiai di Depok pas 11 April 2021, itu banyak banget. Lu udah hilang ingatan lu udah ngakuin, lu kan udah ngakuin sendiri di situ. Plus minta maaf atas kebejatan lu. Sampai-sampai ya, itu sampai korban itu trauma lo, ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok ya. Saking dia itu bener-bener shock lah gitu loh. Buat apa korban ngejedotin ke tembok kalau bener-bener lu udah ngelakuin kayak gitu ya. Korban tuh udah banyak, saksi udah bejitu, dilaporin berkali-kali sama para ustadz, mental terus, licin banget, udah kayak belut, nggak bisa ditangkap ini orang. Jadi udah kayak orang paling penting aja sekonoha. Ya, catat ya, orang yang udah berani memfitnah Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu hukumnya kafir. Apalagi ditambah aksi bejat di dalam ruangan masjid di Jakarta. Asli bajingan banget nih si Syekh Tan. Sebagai pengingat dan ketegasan buat mereka yang suka memfitnah dan mengikuti Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya yang menghinakan dan ancaman keras buat yang berdusta ya. Buat yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Mengkadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dan buat yang nanya nih, apa hukumnya menghina Nabi? Nah, ini riwayat yang tegas yang langsung disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anna Yahudiyah kanat tashtumun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taqa fihi fa khanaqaha rajul hatta matat fa abtala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam damah. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi yang sering mencaci, menghina Rasulullah, menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang laki-laki datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menggugurkan, tidak menuntut kisos, tidak menuntut hukuman denda atas laki-laki tersebut yang telah wanita yang menghina Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang menghina Rasulullah SAW itu dalal harahnya itu halal ya. Darahnya itu halal ya. Jadi di Islam itu yang menghina Rasulullah itu lebih hina daripada binatang ya. Bahkan orang kafir yang tinggal di negeri muslim itu wajib kita jaga. Tapi orang Islam yang menghina Rasulullah itu jangankan dijaga, wajib ya, paham ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Munzir itu pernah mengatakan ajma'a awamu ahli al-ilmi ala anna man sabba Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqtal.
Al-Imam Ibnu Munzir itu mengatakan, mayoritas ulama itu telah sepakat bahwa siapa saja yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW itu hukumnya adalah hukuman mati, ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga pernah mengatakan, ya, Innas-sad in kana musliman fa innahu yakfur wa yuqtal bi ghairi khilaf. Sesungguhnya orang yang mencela Nabi, menghina Nabi, jika ia seorang muslim, maka dia otomatis akan jadi kafir. Ya, kafir otomatis dan dihukum tanpa ada perselisihan pendapat ijma ulama, ya. Bisa dipahami ya. Jadi, jangan terpesona, terpedaya oleh orang yang playing victim, ya. Bayangin ya, korban sampai ngejedot-jedotin ke kepala. Bayangin tuh, buat apa seorang cowok ngejedot-jedotin kepalanya ke tembok sambil nangis, sambil sedih. Kalau enggak, dia emang benar-benar dizolimin. Buat apa? Atau dia juga nggak dapat duit, nggak dapat harta, nggak dapat apa-apa. Karena apa? Karena perlakuan dan kelakuan orang-orang bejat dan hina model kayak si Al-Misri ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Syekh, Ustadz, Gus tuh nggak pernah salah. Mereka tuh orang-orang mulia. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu tuh yang harus kita luruskan terhadap diri kita dan juga anak cucu. Dari beredarnya berita tentang kasusnya Syekh Ahmad Al-Misri yang diduga melakukan terhadap 5 santri laki-laki, menurutku itu adalah sebuah gedoran untuk hati kita masing-masing. Mengingat bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Setinggi-tingginya tingkat keilmuannya Syekh, Ustadz, Gus, kalau kalah sama syahwat, selesai. Apalagi menggunakan ilmunya mendoktrin 5 santri tersebut supaya dia mau menjadi bahan penyalur syahwatnya. Dan dari sumber yang aku lihat, pelaku memfitnah Rasulullah dan Imam Syafi'i. Ini yang harus kita tanamkan terhadap diri kita, orang sekitar dan anak cucu, bahwa ilmu Islam, knowledge tentang agama itu bukan ilmu hafalan, melainkan ilmu atau akidah akhlak yang harus ditanamkan di dalam hati. Jadi ketika ada seseorang yang mengajak, ayo melakukan ini, Rasul dan sahabat juga melakukan ini kok, alarm hati kita tuh nyala tuh dan pikiran kita bisa berpikir jernih. Like, masa sih Rasulullah dan sahabat melakukan itu? Kayaknya enggak deh. Misalnya perbuatan yang diajar tersebut tuh bertolak belakang dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi hati kita tuh tergerak gitu. Feeling aja feeling. Semoga Allah senantiasa menjaga hati dan akal kita daripada perbuatan yang tidak Allah ridhoi. Tetap hati-hati di penghujung zaman ini teman-teman. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Iming-iming beasiswa ke Mesir, tapi nyampe sana malah bahkan itu sesama jenis, guys. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakalan ceritain kronologinya kayak gimana. Kronologinya sendiri pure dari artikel yang tersedia dan dari sumber daya yang ada di TikTok. Syekh Ahmad Al-Misri ini adalah seorang ulama dari Mesir yang udah lama tinggal di Indonesia. Beliau dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai pendakwah dan berbagai program religi lainnya di televisi maupun di media sosial. Jadi ceritanya pelaku itu ngiming-ngimingin santri supaya dia mau berpendidikan di Mesir kan. Jadi dia tuh dengan cara ngedeketin dulu santrinya, dan ini tuh santri cowok ya guys. Dan tentunya santri ini tuh penghafal Al-Quran. Jadi sebagai seorang santri, kalau ditawarin beasiswa kayak gitu, pasti pengen banget dong, apalagi dia emang penghafal Al-Quran. Dan buat ngelancarin aksinya, dia itu pakai kisah-kisah Nabi dan tokoh-tokoh agama nih, supaya si korban ini tuh percaya sama si syekhnya. Waktu kejadian itu udah dari 2017, dan sekarang baru di-up lagi pada April 2026 guys. Dan jumlah korbannya itu tercatat ada 5 orang santri laki-laki yang menjadi korban. Itu udah dilaporin ke polisi dan lagi dalam proses penanganan. Terus ini tuh bakalan jadi sorotan banget karena ini tuh pelakunya adalah tokoh agama dan besar banget di Mesir maupun di Indonesia. Bahkan beliau pun pernah jadi juri di National TV. Ada satu orang saksi yang berspeak up juga dari Ustadz Abi Maki, disebut sebagai salah satu saksi yang memberikan keterangan terkait modus iming-iming. Jadi ini tuh udah ada saksinya guys, tinggal tunggu laporan dan penanganan polisi ke depannya. Dan itu masih jadi sorotan publik karena pelaku tersebut lari ke Mesir guys, melarikan diri karena kasusnya udah viral. Dan bahkan sekarang tuh ada desakan buat Interpol itu turun tangan guys. Interpol itu adalah polisi internasional supaya juga bantu dalam pencarian si Syekh ini guys, dalam proses penanganan penyelesaian kasusnya, apa yang pantas dijadikan hukuman sebagai tokoh agama ini guys.